Ditra tidak tahu kalau sekarang Tuan Kelvin tiba-tiba menjemputnya di kampus. Padahal Ditra tidak pernah memberitahu keberadaannya pada Kelvin, tapi pria itu seolah-olah selalu tahu Ditra ada di mana. Kenapa datang? Tanya Ditra bingung. Memangnya tidak boleh? Bukannya tidak boleh, hanya aneh. Kelvin terdiam, namun dia membukakan pintu di sebelah kemudi. Ditra yang kini termangu bingung hanya menatap pergerakan Kelvin tanpa pertanyaan. Masuklah. Untuk apa? Pulang. Tidak perlu, aku mau mampir ke suatu tempat. Kemarin Tuan James mengirimkan gaji dan aku berminat untuk membelikan sesuatu yang lucu yang nantinya cocok dikenakan calon pewaris keluarga Artadov, ungkap Ditra yang saat ini terlihat begitu antusias. Kelvin hanya diam meski sebenarnya Ditra memperhatikan kalau pria itu sempat mengangguk kecil sebagai jawaban singkat. Maklum, Ditra akan sangat memperhatikan sesuatu dengan detail. Entah itu debu di piring atau jumlah sendok dan garpu yang mendadak ganjil. Masuklah. Saya bilang tidak perlu. Ada hal yang harus saya bicarakan. Sekalian saya temani pergi berbelanja barang yang kamu inginkan. Ditra tersenyum dengan cerah, dia awalnya tidak enak mau ikut dengan Kelvin. Secara Ditra tahu betul pria itu sudah sangat terbebani dengan banyaknya tugas dari Tuan dan Nyonya. Dia tidak ingin menambah beban lagi karena memaksa ikut meski tidak sejalan. Sementara ketika mereka berada dalam satu mobil yang sama, baik Kelvin maupun Ditra sama-sama terdiam dengan pikiran masing-masing. Sejujurnya Kelvin ingin segera bersuara, karena membahas hal memalukan yang kemarin dia dengar dari Nyonya dan Tuan. Bahkan sampai saat ini Rico tidak berhenti untuk mengejeknya. Kita ke mall. Iya. Sebenarnya Ditra bukan orang yang menyukai keheningan. Dia suka dengan hal yang berisik, tapi ketika dihadapkan dengan Kelvin, rasanya bibir ini tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Apalagi Ditra merasa Tuan Kelvin ini mirip sekali dengan calon pasangan masa depannya. Entahlah, kenapa Ditra harus merasakan perasaan aneh dan mengganjal ini. Sepertinya Ditra memang harus sering-sering mengonsultasikannya dengan Nyonya Andrea. Kenapa kamu berkata seperti itu pada Nyonya? Meski sempat terdiam cukup lama, akhirnya Kelvin buka suara. Dia tidak sekalipun menoleh ke arah Ditra, melainkan fokus ke jalan. Tujuan utamanya mengajak Ditra memang untuk mengobrol di dalam mobil. Memangnya apa yang saya katakan? Ditra malah terdengar seperti tidak punya salah apapun sebelumnya. Kamu mengatakan pada Nyonya bahwa kita tidur bersama. Bersyukur Ditra tidak menatap langsung raut wajah Kelvin, karena pria itu benar-benar memerah seperti kepiting rebus. Kita kan memang tidur bersama saat itu. Lebih tepatnya Tuan Kelvin yang ketiduran, toh juga kita ketiduran di mobil ini kan. Memangnya apa yang salah? Sepertinya Kelvin yang terlalu berpikir lebih, atau Nyonya Andrea yang memang salah mengartikan. Tidur bersama kan tidak salah, sahutnya lagi dengan gumaman kecil. Kelvin menghela napas. Tidak salah, hanya saja konotasi ucapanmu membuat orang-orang bisa ambigu. Kok bisa? Entahlah, Kelvin juga bingung mau menjelaskan seperti apa, gadis yang ada di sampingnya ini memang susah sekali untuk dibuat mengerti. Tidak lama, mereka akhirnya sampai di pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota itu. Ditra mengira kalau Kelvin hanya akan menurunkannya dan tidak ikut masuk ke dalam, siapa sangka pria tampan berkacamata itu justru mengikutinya dari belakang. Ikut? Tanya Ditra bingung. Tentu. Saya kira Anda akan segera kembali. Meninggalkanmu sendiri. Mungkin. Saya tidak sibuk. Ditra hanya mengangguk kecil sebagai respons atas ucapan Kelvin. Karena sejujurnya mendadak dia merasakan ada hawa canggung di antara mereka, atau hanya Ditra yang merasakan. Merasa tidak terlalu memperdulikannya, Ditra memilih untuk melenggang masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Dia langsung masuk ke tempat perlengkapan ibu dan anak. Wanita itu tidak berhenti berdecak kagum melihat banyaknya perlengkapan bayi dengan harga beragam.
Saya tidak tahu jenis kelamin anak nyonya apa. Kira-kira saya beli yang mana? Ditra refleks bertanya pada Kelvin yang juga memperhatikan beberapa barang lucu yang ingin dia berikan juga kepada calon majikannya. Warna netral, coklat, hijau, kuning, atau krem. Ah benar. Ditra tersenyum ke arah Kelvin setelah mendapatkan jawaban. Dek. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Kelvin. Karena setiap melihat senyuman Ditra, hatinya mendadak aneh dan berdebar. Pria itu dengan cepat mengalihkan pandangannya sebelum ketahuan Ditra, lalu nanti gadis itu akan bertanya aneh-aneh. Topi ini lucu. Sarung tangannya imut. Saya bingung mau pilih yang mana, semuanya tampak lucu dan menggemaskan. Saya ingin membeli banyak tapi sepertinya tidak bisa. Dari tadi Ditra terus bereaksi heboh saat melihat sesuatu. Bahkan keranjang belanjaan Ditra sudah cukup penuh. Meskipun ada beberapa barang pilihan Kelvin dan pria itu akan membayarnya saat di kasir nanti. Ditra tidak sengaja berhenti tepat di bagian pompa ASI. Gadis itu menatap dengan bingung ke arah alat-alat pompa ASI. Kebetulan ada karyawan yang menjaga di bagian sana. Mungkin karena melihat Ditra kebingungan, pegawainya menghampiri dan memberikan penjelasan. Ini pompa ASI manual dan ini pompa ASI elektrik. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk memompa ASI. Pompa ASI manual punya tuas yang bisa diatur dan tidak mengeluarkan suara berisik, jadi pompa ASI manual ini cocok untuk ibu kalau misalnya tidak sering digunakan, apalagi pompa ASI manual cenderung lebih ringan. Sementara pompa ASI elektrik lebih mudah digunakan dan hemat waktu sehingga cepat menampung ASI dengan baik. Penjelasan tanpa jeda dari karyawan itu membuat Ditra dan Kelvin terdiam. Kalau ASInya kadang keluar sedikit mungkin papanya bisa bantu memijat sampai ASInya terlihat, lalu nanti bisa menggunakan pompa ASI elektrik biar lebih efektif, ucap karyawan itu lagi dengan senyum tanpa dosa. Meski Ditra terlihat berpikir keras membelikan nyonyanya atau tidak. Telinga Kelvin memerah, sepertinya karyawan wanita ini menganggap Kelvin dan Ditra adalah sepasang suami istri. Namun sepertinya Kelvin lupa Ditra itu seperti apa. Karena gadis ini menanyakan sesuatu yang membuat Kelvin ingin kabur saat ini juga. Apanya yang dipijat? Andrea tidak tahu kenapa akhir-akhir ini dia merasa gelisah. Bahkan untuk sekadar memejamkan mata, Andrea merasa sedikit kesulitan. Entahlah, alasan kenapa Andrea merasa gelisah, dia benar-benar tidak tahu. Dia baru saja selesai menghubungi Mona menanyakan perkembangan proyek, lalu Mona melampirkan beberapa foto sebagai laporannya kepada Andrea. Duduklah jika ingin bermain handphone, Mami menegur Andrea yang kini berdiri di tengah jalan sembari membalas pesan dari temannya. Andrea menoleh ke arah Mami dan tersenyum kecil. Maaf Mi, tadi Andrea memang harus membalas pesan penting dari rekan kerja. Sebenarnya Mami heran sama kamu. Lagi hamil besar begini masih saja mementingkan pekerjaan, tegur Mami. Andrea mengerucutkan bibirnya. Andrea kan sudah cuti Mi. Andrea hanya ingin memastikan sesekali. Iya, kalau begitu sekarang kamu duduk dulu makan buahnya. Andrea menurut dan kini duduk di sofa. James tidak pergi ke kantor. Tanya Mami yang sepertinya sempat melihat James yang berada di ruang kerjanya. Mungkin karena Andrea masih merasa sedikit sebal ketika bersangkutan dengan pekerjaan James. Pria itu masih tidak mengatakan apapun pada Andrea. Padahal Andrea pun akan memaklumi kalau dia tahu James tidak ingin bekerja. Tapi apa harus berbohong sejauh ini? Tidak tahu Mi. Oh iya, Raeli masih belum ditemukan. Mami menganggukkan kepalanya. Belum ada tanda-tanda adikmu itu berada di sini. Sebenarnya apa yang sudah membuat Raeli berubah banyak seperti ini? Ucap Mami dengan pasrah. Sial. Mereka semua menatap ngeri ke arah Tuan Besar Hilton. Kali ini perusahaan Hilton hampir saja berada dalam ambang kehancuran karena pemeriksaan pajak dadakan. Meski izinnya tidak sampai dicabut,
Namun tetap saja Hilton akan segera bangkrut, setidaknya hal itu yang beredar di khalayak ramai tentang perusahaan Hilton. Bagaimana tidak? Seandainya dia tidak menyerahkan perusahaan kepada anak haram itu, semua ini tidak akan terjadi. Dua wanita yang kini menatap ke arahnya dengan tatapan kesal hanya bisa menahan amarah mereka. Sudah tahu semua akan menjadi seperti ini. Benar-benar tidak bisa ditebak sama sekali kalau orang yang mulai dipercayai justru menodai kepercayaan mereka. Sudah dari lama Mama ingatkan bukan? Rio itu tidak lebih dari anak harammu. Dia tidak akan bisa membawa keluarga kita menjadi lebih baik, sebaliknya dia malah membawa kita dalam kehancuran, Nyonya Hilton terdengar begitu tegas. Semenjak Tuan Hilton memutuskan akan mempercayai anak haram suaminya, kekesalan Nyonya Hilton semakin memuncak. Dia sengaja menekankan bahwa Rio memang anak haram yang terlahir karena ketidaksengajaan. Papa, aku sudah memperingatkan Papa kalau Rio hanya pria licik yang tidak akan membawa apapun kepada perusahaan keluarga kita. Papa salah besar sudah menunjuknya. Wanita dengan rambut dicat merah gelap dan dress selutut yang menampilkan bentuk tubuhnya, tampak sangat seksi dan elegan. Aku sudah tahu dia bodoh ketika dia berpacaran dengan anak kandung keluarga Celestine, namun tetap memilih putri angkatnya. Kalian berdua bisakah diam sebentar? Suara bariton yang terdengar cukup dingin itu mampu membuat Karemia dan mamanya terdiam meski sekarang memutar bola matanya jengah. Rio anak tidak tahu diuntung itu. Benalu tidak tahu diri. Seharusnya dari awal aku mengusirnya saja dari rumah ini. Tuan Hilton memijat kepalanya yang terasa pening. Omelan yang belum kunjung mereda itu mendadak mereda dengan sengaja karena sekarang rumahnya sudah didatangi pihak yang berwajib dengan alasan harus diperiksa. Meski awalnya Tuan Hilton memberontak, namun pada akhirnya dia membiarkan dengan raut wajah kalut. Berharap mereka tidak menemukan adanya keanehan yang membuat keluarga mereka hancur. Aku tidak mau miskin, bisik Karemia kepada sang mama. Kamu kira mama mau? Kalau sampai kita bangkrut, kamu ikut mama saja karena kita akan aman di keluarga mama. Siapa sangka saat pemeriksaan itu dilakukan, apa yang ditakutkan oleh keluarga Hilton justru terjadi. Saat ini ditemukan banyak laporan tentang penggelapan dana dan pembayaran pajak yang dihindari. Berbeda dengan kediaman Hilton yang sedang gonjang-ganjing karena kediaman mereka sedang diperiksa, ruang kerja James justru terasa begitu serius dan tegang. Anda hebat Tuan, padahal Anda hanya melemparkan satu umpan namun mereka bisa mendapatkan lebih dari satu. Saya juga terkejut mengetahui akan banyak dakwaan terhadap Rio dan keluarga Hilton, Rico mengatakannya dengan decak kagum. Memang perkataan tentang jangan macam-macam dengan tuannya itu adalah kebenaran. Padahal James hanya membuka satu aib, namun semua seakan terbongkar dan membuatnya semakin runyam. Kamu berlebihan, tapi saya suka pujianmu. Rico menghela napas menatap kesal ke arah James. Tidakkah Anda penasaran terkait satu hal? Apa? Bagaimana bisa Tuan Hilton seceroboh itu meletakkan data penting dan rahasia di dalam kediamannya? Dia tidak ceroboh, hanya sedikit dungu, James membalas dengan satu sudut bibir terangkat. Entah apa yang mungkin sedang direncanakan oleh tuannya itu, karena nyatanya Tuan James sepertinya punya rencana baru untuk pelaku yang lain. Ngomong-ngomong, sebenarnya tadi Rico menoleh ke sana kemarin mencari di mana mungkin Kelvin berada. Namun dari tadi sampai sekarang pria yang menjadi rekannya itu tidak kunjung sampai, padahal hari sudah mulai gelap. Kalau dilihat-lihat lagi, tuannya sedang dalam mood bagus. Menyinggung libur, apakah Rico akan berhasil mendapatkannya ya? Pikir pria itu dalam hati. James melirik Rico yang mendadak diam. Jangan berpikir untuk mendapatkan libur. Aku tahu betul apa yang ada di kepala kamu. Cek, Anda jahat sekali. Kelvin justru diberikan kesempatan keluar bersama kekasihnya. Sementara saya masih harus berkutat dengan beberapa laporan sialan itu.
Keluh Riko yang kembali menutup mulutnya rapat ketika pandangannya dengan sang tuan bersinggungan. Mata setajam elang itu tidak bisa menatapnya dengan biasa saja. Maaf karena saya bersikap lancang. James menghela napas. Aku pasti memberikan kamu libur, setelah kamu memiliki hal untuk dilakukan. Karena jika kamu mengatakannya untuk beristirahat, maka aku memberikan izin. Tapi kalau alasan liburan tidak jelas, maka lebih baik kamu pilih berhenti atau tetap bekerja. Anda mengancam saya, Tuan. Riko menunduk pasrah. Sudahlah. Sekarang katakan padaku bagaimana dengan kabar pencarian Raeli. Karena wanita itu seakan menghilang tanpa jejak. Bisa saja dia menyiapkan sesuatu yang gila dan membahayakan. James berpikir kalau wanita itu memang sengaja kabur bukan untuk menghindar dari masalah saja, melainkan menyiapkan masalah baru yang tentunya akan mengusik kehidupan keluarganya. Saya sudah mengusahakan yang terbaik untuk menemukan keberadaan wanita itu. Anda tenang saja Tuan, meski saya masih ragu kalau Nyonya mendadak ingin keluar. Riko terdiam sejenak dengan alis yang terlihat bertaut. Jadi untuk sementara waktu, Anda mungkin harus menahan Nyonya agar tidak keluar meski hanya sebentar. Andrea bukanlah orang yang suka pergi keluar. Apalagi James tahu kalau wanita itu tidak terlalu menyukai keramaian, meski James akui kalau istri tercintanya itu sedikit berisik. Saya tahu pasti akan sangat sulit meminta Nyonya untuk tetap diam bukan? Jangan merasa bahwa kamu lebih mengenal istriku daripada aku sendiri, James terdengar tidak suka. Seharusnya tadi Riko diam saja. Mereka kembali membahas tentang perusahaan dengan serius. Karena kali ini akan ada pengembangan skala global. Mungkin saja RJK Company akan semakin maju dan mengalahkan beberapa perusahaan yang berlindung di balik label keluarga. Kondisi James yang sudah pulih menambah kemudahan dalam melakukan pengembangan skala global. Sejenak Riko merasa senang karena tuannya ini mengabaikan rencana utamanya menghancurkan keluarga sendiri. Menurut Riko, rencana James untuk menghancurkan keluarga sendiri adalah hal paling aneh, karena marga Artadov bukanlah marga yang bisa dengan mudah dihilangkan. Belum lagi calon anak-anak dari Tuan dan Nyonya akan menyandang nama keluarga. Jadi sebelum anak-anak mereka lahir, seharusnya sudah dihancurkan. Namun Riko tidak mau ambil pusing dan menyarankan hal itu kepada tuannya. Biarlah, Riko juga ingin melihat keluarga Artadov menyelesaikan masa lalunya, meski Riko tahu dia tidak berhak sama sekali ikut campur. Malam ini, James berkata dan menjeda ucapannya sejenak. Ikutlah makan malam bersama kami. Wajah Riko berubah cerah. Bukankah ini pertama kali tuannya mengajak untuk makan malam bersama? Mana James terlihat sedikit salah tingkah ketika mengajak Riko makan malam. Ini semua lucu-lucu. Andrea tidak bisa menahan senyumnya ketika melihat beberapa barang yang dibawa Kelvin dan Ditra. Hadiah gajian dari Ditra. Lalu Kelvin yang ikut-ikutan memberikan hadiah. Mami merasa bahwa kekeluargaan di rumah ini cukup terasa. Jumlah pelayan yang sedikit membuat mereka saling mengetahui satu sama lain. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, bukankah hal itu akan dengan cepat diketahui? Saya tidak tahu jenis kelaminnya, jadi saya mengikuti saran Tuan Kelvin dan memilihkan warna yang netral. Semoga Anda suka, ucap Ditra semangat. Andrea menganggukkan kepalanya setuju, apalagi warnanya seperti coklat, krem, dan putih merupakan warna netral. Motif baju dan bantal yang dibelikan juga lucu. Kalau begini, aku tidak perlu lagi membeli sesuatu. Andrea benar-benar merasa seperti itu, karena Kelvin membeli barangnya cukup banyak. Itu artinya banyak yang menyayangi calon cucu Mami. Karena kereta bayi dan box bayi belum ada, biarkan Mami dan Daddy yang akan membelikannya, sahut Mami yang kini ikut melihat beberapa barang yang sudah dibeli. Nyonya. Andrea mendonggak. Apa Ditra? Begini, saya tidak ingin ada kesalahpahaman. Saya dan Tuan Kelvin tidak tidur bersama dalam artian seperti itu.
Kami tidur bersama di dalam mobil milik Tuan Kelvin. Jadi. Hehehe, jangan salah sangka ya Nyonya, ucapan yang menandakan bahwa saat ini Ditra sedang klarifikasi membuat mereka terkejut. Apalagi Kelvin sang pelaku utama. Andrea terkekeh kecil, kenapa Ditra ini polos sekali? Dia bahkan seperti remaja yang baru puber di mata Andrea. Hahaha iya, aku akan ingat itu. Tapi alangkah baiknya Kelvin juga langsung masuk ke inti, tanpa harus menggantung perasaan Ditra. Telinga Kelvin terlihat memerah, kini rasanya begitu malu. Berbeda dengan Ditra yang terlihat bingung dengan pernyataan Nyonya Andrea. Saya pamit dulu Nyonya. Kelvin sepertinya sengaja menghindar dari pembahasan bahaya yang membuat jantungnya ingin keluar dari tempat. Begitu juga Ditra yang harus kembali bekerja, mengingat dia keluar lama sekali bersama Tuan Kelvin. Meninggalkan Andrea dan Mami yang kini menata kembali barang-barang lucu pemberian mereka. Gadis bernama Ditra itu menyukai Kelvin. Andrea menganggukkan kepalanya. Tapi dia masih terlalu awam untuk mengenal cinta. Sementara prianya malah masih malu dan belum mau bertindak. Aku yang lihat jadi greget sendiri Mam. Mami terkekeh. Biarin aja, nanti juga mereka akan menyadari perasaan satu sama lain. Karena hal ini hanya masalah waktu. Bagaimana dengan kabar dari adikmu? Sampai saat ini Mami belum mengetahui di mana keberadaannya. Sungguh, Mami benar-benar cemas. Andrea menganggukkan kepalanya setuju. Penjara dijaga ketat, kata James. Dia sudah menempatkan orangnya di sana dan mengawasi kalau sampai Raeli mungkin datang untuk menjenguk suaminya. Mami menganggukkan kepalanya. Kemarin Tuan Hilton dan Nyonya Hilton datang ke rumah. Mereka datang membuat keributan. Mengatakan kepada Mami kalau Rio bukan bagian dari Hilton, dia hanya anak haram dari pelayan yang berusaha menaiki ranjang tuannya. Wajah Mami terlihat sendu. Andrea juga merasa kalau ucapan mereka sangat keterlaluan. Mami tidak menyangka ada orang yang begitu jahatnya. Abis manis sepah dibuang. Setidaknya Rio juga manusia, bagaimana dia bisa menghadapi penyiksaan itu selama bertahun-tahun. Itulah yang Mami pikirkan, namun apa yang dia lakukan kepadamu juga termasuk salah. Andrea mengangguk setuju. Aku mengerti Mi. Waktu makan malam pun tiba. Sesuai kata James, sekarang mereka sedang berkumpul di ruang makan. Suasana tampak ramai. Sayangnya Mami harus pulang sebelum makan malam karena Dedi menjemputnya. Aku melihat di ruang tengah ada banyak barang. Itu milik siapa? Tanya James kepada Andrea dengan suara lembut. Hadiah dari Kelvin dan Ditra. Wah. Bisa-bisanya saya dikhianati oleh Mufin. Bukankah kita berjanji untuk membeli hadiah bersama? Lalu mengapa kamu meninggalkan saya lebih dulu? Saya sangat kecewa, celetuk Rico yang tentu saja menatap kecewa dengan nada bergurau. Berhentilah merajuk seperti seorang wanita. Tegur Kelvin yang memutar bola matanya jengah. Rico hanya menyengir. Jangan galak-galak dong Au. Kelvin bergidik ngeri. Andrea hanya tertawa kecil melihat kelakuan mereka berdua. Sejenak dia lupa akan hal yang ingin dia tanyakan dari lama untuk James. Kamu pikir saya akan percaya? Saya bisa buktikan kalau saya memang serius meminta Anda menghancurkannya. Tatapan tajam dari wanita yang kini terlihat frustasi di depannya hanya membuat Tony diam tidak berkutik. Awalnya Tony heran, kenapa wanita ini bisa mengetahui tentang Nyonya Kalia yang memang ingin menyingkirkan Tuan James. Tatapan frustasi dan kemarahan tergambar jelas, sebelum dia kembali berkata, tapi sebelum itu, tolong lindungi saya dari mereka. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.